Organ-organ tubuhnya diambil, tubuhnya digantung tinggi agar semua orang bisa melihat. Sang pembunuh segera ditangkap. Namun saat persidangan pengadilan membebaskannya. Mereka menyatakan dia gila secara hukum. Pada saat itu saudara laki-lakinya kehilangan kendali. Ia kehilangan seluruh kepercayaan pada hukum. Jika sistem tidak bisa menghukum para monster ini, ia akan menjadi alat keadilan itu sendiri. Mulai malam itu, ia mengenakan topeng. Ia bergerak di bayangan. Ia membuat setiap penjahat yang lolos dari hukuman menderita 10 kali lebih dari penderitaan korban mereka. Nama pria itu adalah Kagami. Namun sebelum semua ini, ia adalah seorang polisi yang dihormati dan baik. Adik perempuannya memandangnya dengan kagum. Ia selalu maju ke depan, melindungi orang-orang. Keberaniannya membuatnya dipromosikan menjadi kapten. Lalu suatu hari, ia menangkap seorang pembunuh berantai. Beberapa hari kemudian, pembunuh itu dibebaskan. Pengadilan mengatakan ia terlalu mabuk untuk memahami perbuatannya. Ia dinyatakan tidak bersalah. Kagami harus menghadapi keluarga korban. Ia tak punya jawaban untuk kesedihan mereka. Namun Kagami masih memegang keyakinannya pada keadilan. Ia percaya hukum akhirnya akan menangkap mereka. Tetapi seiring waktu, ia menyadari sesuatu. Beberapa penjahat tidak takut saat ia menangkap mereka. Bahkan ada yang menyeringai dan membanggakan diri. Aku pernah di rumah sakit jiwa. Bahkan jika aku membunuh 50 orang, mereka akan membiarkanku pergi. Kemarahan membara dalam diri Kagami. Ia meraih senjatanya, tetapi rekannya menghentikannya. Dengan cara ini, kamu juga akan menjadi penjahat, kata rekannya. Penjahat itu benar. Ia dibebaskan keesokan harinya. Bahkan ia menelpon Kagami, mengancam akan membuatnya membayar. Perasaan buruk menghantui Kagami. Ia bergegas pulang. Adiknya hilang. Ia menemukannya keesokan hari. Adiknya telah disiksa sampai mati. Pada saat itu, keyakinan Kagami pada keadilan hancur. Ia menghancurkan rumahnya dalam amarah. Namun ia meninggalkan satu hal yang tak tersentuh. Kue ulang tahun yang ia beli untuk adiknya. Sejak hari itu, ia mengenakan topeng. Ia menjadi vigilante di malam hari. Ia menemukan pembunuh adiknya. Ia memotong anggota tubuh pria itu, tetapi tetap mempertahankannya hidup dalam larutan khusus. Ia membuatnya menderita hukuman yang brutal. Kemudian ia mulai memposting pembunuhannya secara online. Ia mengumumkan targetnya sebelumnya. Ia ingin para penjahat merasakan ketakutan. Setiap janji kematian ditepati. Ceritanya menyebar seperti api liar di dunia maya. Beberapa orang menyebutnya penjahat, lainnya memujinya sebagai pahlawan. Suatu hari Kagami menemukan target lain, seorang pria sakit yang menculik gadis-gadis muda. Ia mengurung mereka di ruang bawah tanah. Jika mereka melawan, ia memberi mereka makan ke mesin penggiling industri. Meski bukti sangat banyak, pengadilan membebaskannya. Alasan mereka, ia mengalami gangguan mental dan keluarganya kaya serta berkuasa. Jadi Kagami menanganinya. Ia berniat memberi pria itu rasa penggiling. Namun di detik terakhir, mesin berhenti. Pria itu selamat. Kagami menatap ke atas. Orang yang menyelamatkan penjahat itu adalah teman lamanya. Temannya kini menjadi detektif. Ia memohon pada Kagami untuk menghentikan jalannya. Saat mereka berbicara, penjahat itu kabur. Kagami bergerak mengejarnya, tetapi temannya menghalangi. Kagami mendorong temannya dan mengarahkan senjatanya padanya. Ia tak bisa menarik pelatuk. Dalam momen ragu itu, temannya menahan dan menjatuhkannya. Mereka memasukkan Kagami ke penjara. Polisi yang paling benar itu kini menjadi pembunuh yang dihukum. Semua orang mengejek kejatuhannya. Akhirnya Kagami dieksekusi. Meski ia sudah tiada, namun ide vigilante berseragam topeng tidak mati. Penjahat yang lolos dari hukuman melihat berita eksekusi Kagami. Ia tersenyum, merasa menang. Ia mulai mencari korban berikutnya. Namun seorang pria berseragam topeng lain menikamnya di gelap. Mulai saat itu, ribuan Kagami lain bisa muncul. Jika kamu adalah Kagami, setelah semua yang kamu alami, apakah kamu masih hanya akan menangkap penjahat? Apakah kamu masih akan mempercayai sistem?